Ibu bapak, saudari dan saudara, baik yang sekarang ada di gedung gereja maupun yang di rumah, juga adik-adik sekalian, perkenankan saya mengawali obrolan kita pada pagi hari ini dengan sebuah pengakuan dosa. Saya perlu mengaku dosa bahwa sesungguhnya bacaan leksionari yang ditetapkan untuk Minggu Trinitas ini bukan dari Kejadian 2 dan Markus 16 tadi, tetapi dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 ayat 4a dan dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Jadi saya memberanikan diri untuk tidak mengikuti bacaan leksionari. Kenapa? Pasti ada pertanyaan semacam itu. Bukan karena ayatnya kepanjangan. Jadi ini kan nanti ada sakramen perjamuan, nanti kalau dibaca semua nanti bisa 3 jam ibadahnya gitu. Bukan. Tetapi karena menurut saya teks bacaan yang ditetapkan dalam bacaan leksionari pada hari ini sebetulnya tidak terlalu pas ketika dijadikan dasar untuk merenungkan tema terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah Trinitas. Jadi tema kita hari ini sangat baik, saya ulangi lagi, terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah Trinitas. Dan teks-teks tadi Kejadian 1 dan Matius 28 menurut saya tidak pas. Kok bisa? Oke, saya yakin kita semua sudah sangat familiar dengan kisah penciptaan di dalam Kejadian 1. Di situ manusia diciptakan hari keberapa? Hari ke-6. Sesudah semua ciptaan yang lain diciptakan oleh Allah. Sehingga lalu muncul kesan yang sangat kuat bahwa manusia, apalagi diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, itu adalah mahkota dari segenap ciptaan. The crown of all creation. Bahkan kalau ibu bapak, saudari dan saudara, adik-adik membaca dan mencermati di Kejadian 1 ayat 28, kita akan mendapati sebuah keterangan yang sangat menarik. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, kita perhatikan, dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi manusia ini diberi di dalam ayat yang sering disebut sebagai berkat penciptaan lah, mandat budaya lah atau mandat penciptaan ini, kuasa atau tugas bahkan untuk menaklukkan dan menguasai. Dan di dalam perjanjian lama, kata menaklukkan diterjemahkan dari kata Ibrani kabash dan kata menguasai dari kata Ibrani radah. Itu senantiasa digunakan dalam nuansa yang sangat militeristik. Jadi ketika membaca ini orang lalu muncul kesan bahwa kita ini manusia seperti pasukan yang berbaris berderap untuk menginvasi, menaklukkan dan menguasai segenap ciptaan yang lain. Itu yang dari Kejadian 1. Lalu bagaimana dengan Matius 28? Oh, ini juga bagian dari Alkitab yang sangat populer. Kita mengenalnya dengan sebutan The Great Commandment, amanat agung begitu ya. Di ayat 19 dan ayat 20 dikisahkan Yesus bersabda, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Jadi para rasul itu sekadar diutus kepada manusia semata. Dan Yesus pun lalu dikesankan hanya menjadi juru selamat untuk manusia semata. Yesus di sini tampak tidak memiliki kepedulian yang memadai terhadap ciptaan Allah yang lain.
yang non-manusia. Jadi kita melihat bahwa ayat-ayat ini abai pada nasib, pada kesejahteraan ciptaan Allah non-manusia. Dan memang di dalam sejarah penerimaannya atau dalam bahasa Jerman itu disebut sebagai Rezeptionsgeschichte, dua ayat ini sering disadari atau tidak, diakui atau tidak, suka maupun tidak, menjadi dasar pembenaran perilaku manusia untuk mengeksploitasi bahkan merusak alam. Untuk meminjam ungkapan dari Lynn Townsend White Jr., ayat-ayat ini bisa dipandang sebagai akar-akar sejarah krisis ekologis kita. The historical roots of our ecological crisis. Dan menurut saya nuansa yang sangat berbeda bahkan bertolak belakang justru kita jumpai di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca. Di dalam Kejadian 2 ayat 15 dan juga Markus 16 ayat 15. Kita mendapatkan nuansa yang sangat berbeda. Yuk kita baca sekali lagi Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa? Bukan untuk menguasai dan menaklukkan, tetapi untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Bahkan kalau ibu bapak, saudari dan saudara, teman-teman, adik-adik punya waktu, lalu memeriksa di dalam naskah aslinya, di dalam bahasa Ibrani, kata mengusahakan itu diterjemahkan dari kata avedah. Dan kata avedah ini dekat sekali maknanya dengan kata eved atau abdi. Dan memang kata avedah ini tidak hanya bermakna mengusahakan, tetapi juga bisa bermakna mengabdi. Jadi kontras sekali ya. Kalau di Kejadian 1 itu dikisahkan bahwa Allah itu memberi mandat manusia untuk menguasai dan menaklukkan bumi. Di Kejadian 2 Tuhan Allah itu berpesan kepada manusia, mengabdilah kepada bumi, rawatlah itu. Dan memang di dalam kisah penciptaan di Kejadian 2, manusia tidak diciptakan terakhir. Manusia diciptakan sebelum Tuhan menciptakan hewan-hewan. Nah, nanti bisa didiskusikan di dalam PA. Kok ada 2 kisah penciptaannya? Itu nantilah kita obrolin di kesempatan yang lain. Kalau sekarang nanti kelamaan. Nah, kita juga perlu memperhatikan sekali lagi Markus 16 ayat 15 tadi. Perhatikan, kalau di dalam Matius Yesus mengutus para murid untuk menyampaikan ajaran Kristus, bersaksi kepada semua bangsa manusia. Tetapi di dalam Markus 16 ayat 15 ini, Yesus meminta para muridnya dan kita untuk memberitakan Injil kepada semua makhluk. Ya, tentu saja maksudnya itu bukan terus selalu memberikan Injil kepada misalnya Teko ini sudah pernah mengenal Yesus belum? Ikut katekisasi yuk gitu. Atau kepada tanaman ini sudah pernah ikut sekolah minggu belum gitu. Ya enggak gitu. Tapi maksudnya Yesus mengutus para murid untuk hadir mendatangkan kebaikan dan sukacita bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada semua makhluk. Oleh sebab itu, bagi saya 2 ayat ini sangat penting ketika kita bersama-sama berupaya untuk merenungkan dan menghayati panggilan untuk memulihkan ciptaan. Dan ibu bapak, saudari dan saudara, teman-teman, adik-adik, menurut saya panggilan untuk memulihkan ciptaan ini bukan sekadar relevan dan penting. Panggilan ini juga amat sangat mendesak. Karena kita sedang menghadapi kerusakan alam dan lingkungan, kerusakan ekologis yang parah. Saya yakin kita semua sudah sering mendengar atau membicarakan mengenai isu global warming. Sudah ya?
sudah aware ya soal itu. Tapi pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk juga menyadari bahwa sebetulnya COVID-19 dan banyak pandemi yang lain, banyak wabah yang lain, itu sebetulnya memiliki kaitan atau bahkan merupakan dampak perilaku manusia yang merusak alam. Wah, mungkin kok bisa begitu ya. Nah, Feng Yu dan rekan-rekan di dalam tim penelitinya menerbitkan sebuah artikel di dalam jurnal Science Nature. Di dalam artikel itu dipaparkan bahwa SARS-CoV-2, virus corona yang menimbulkan COVID-19 atau COVID-19 ini secara genetis amat dekat dengan virus corona yang dijumpai pada kelelawar. Dari penelitian sekuensi genetiknya itu di level genomik kemiripannya sampai 96%. Jadi bisa diduga bahwa amat sangat mungkin COVID-19 ini sebetulnya adalah zoonosis. Ini adalah penyakit yang menular dari hewan kepada manusia. Ketika populasi kelelawar itu dirusak habitatnya dan lalu populasi manusia mengambil alih habitat itu dan kedua populasi ini lalu berkontak langsung. Atau bisa saja melalui hewan perantara yang lain, belakangan lalu muncul kajian yang mengatakan, oh ini tidak lompat dari kelelawar langsung kepada manusia, tapi dari sejenis terenggiling. Ini mungkin aneh buat kita, tetapi di provinsi Hubei itu terenggiling banyak diperjualbelikan dan banyak dikonsumsi. Padahal ini adalah hewan, ini adalah spesies yang dilindungi. Dan sekali lagi perilaku manusia inilah yang lalu menyebabkan zoonosis. SARS-CoV-2 menjangkiti manusia dan ada pandemi COVID-19. Dan sebetulnya ini bukan hanya kali pertama ini saja, karena banyak penyakit zoonosis yang lain itu terjadi karena perilaku manusia. Sebut saja AIDS, Ebola, SARS, MERS, you name it. Banyak sekali. Maka bagi saya, pernyataan David Quammen di dalam artikelnya yang diterbitkan oleh The New York Times itu menarik untuk diperhatikan dan penting. Judul artikelnya aja dahsyat. We made the coronavirus epidemic. Kitalah yang membuat epidemi coronavirus ini. Saya akan kutip secara verbatim. We invade tropical forest and other wild landscapes which harbor so many species of animals and plants, and within those creatures so many unknown viruses. We cut trees, we kill the animals or cage them and send them to markets. We disrupt ecosystems and we shake viruses loose from their natural host. When that happens, they need a new host. Often we are it. Kita merambah hutan tropis dan pelbagai daerah liar lainnya yang menjadi rumah bagi begitu banyak spesies hewan dan tumbuhan. Dan di dalam spesies-spesies itu ada banyak virus yang belum kita ketahui. Kita menebang pohon-pohon, kita membunuh hewan-hewan atau mengurung serta menjualnya ke pasar-pasar. Kita merusak ekosistem dan akibatnya kita melepaskan jamak virus dari inang alaminya. Ketika itu terjadi, tentu virus-virus itu membutuhkan inang baru. Dan perhatikan, seringkali kita manusialah yang menjadi inang baru bagi virus-virus itu. Jadi sekali lagi, ketika kita sekarang menderita karena COVID-19, kita harus sadar bahwa ini terjadi antara lain karena perilaku kita yang tidak bersahabat, bahkan
bahkan merusak ciptaan Allah non-manusia yang lain. Jadi panggilan ini untuk memulihkan ciptaan bersama dengan Allah Trinitas menjadi sangat penting dan mendesak. Dan saya yakin ibu bapak, saudara dan saudara pasti sudah tahu bagaimana caranya. Banyak, mulai berhemat energi. Jadi kalau tidak diperlukan matikanlah lampu, lalu sedapat mungkin tidak menggunakan kendaraan bermotor untuk menghemat BBM. Atau ya ini saya kurang menaatinya sebetulnya, mengurangi penggunaan kertas menjadi semakin paperless supaya tidak banyak pohon-pohon yang ditebang. Atau apalagi diet plastik, kemasan plastik, membatasi penggunaan kemasan plastik sekali pakai misalnya. Ada banyak hal yang lain. Tapi pada saat ini karena ini pas dengan momen sakramen perjamuan, ini terkait dengan makan, saya ingin mengajak kita untuk berkenalan dengan suatu konsep yang mungkin agak baru, yang disebut sebagai sustainable eating. Makan yang berkelanjutan, pola makan yang berkelanjutan. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya mengatur diet kita, pola makan kita, supaya tidak hanya sehat, tetapi juga bersahabat dengan lingkungan. Silakan googling soal sustainable eating, banyak artikel soal itu. Dan sebetulnya kita bisa melakukannya. Caranya misalnya dengan, ini non sewu, saya pikir saya juga susah melakukannya, mengurangi konsumsi daging. Karena peternakan hewan itu ternyata memiliki dampak lingkungan yang cukup besar. Memperbanyak konsumsi sayuran, buah-buahan. Lalu kita melakukan diversifikasi. Semakin banyak jenis yang kita konsumsi. Jadi jangan makannya ayam terus, atau makannya B2 terus, atau makannya B1 terus. Tapi kita buat macam-macam lah. Kadang-kadang ikan tuna, kadang-kadang ikan tongkol, kadang-kadang cakalang, kadang-kadang belanak, kadang-kadang ayam, kadang-kadang telur puyuh dan lain sebagainya. Supaya spesies-spesies itu tidak terus dieksploitasi secara berlebihan. Itu bisa kita lakukan, sustainable eating. Lalu, nah ini juga perlu kita lakukan. Mengurangi konsumsi processed food, makanan-makanan yang diolah terlalu banyak. Kenapa? Karena pengolahan itu berarti ada pabrik, ada industri yang memiliki dampak pada ekosistem. Kalau kita makan yang lebih fresh, itu kita bisa lebih bersahabat dengan lingkungan. Jadi itu yang bisa kita lakukan melalui sustainable eating. Ada banyak kiat lainnya, silakan Anda browsing lebih lanjut. Tapi akhirnya saya ingin mengajak kita untuk mengingat bahwa Tuhan Allah, Sang Bapa, bukan terutama memanggil kita untuk menaklukkan dan menguasai bumi, melainkan untuk mengabdi dan merawatnya. Ingatlah juga bahwa Yesus Kristus Sang Putra tidak hanya mengutus kita membawa kabar baik kepada sesama manusia, melainkan kepada semua makhluk. Kiranya persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai dan memampukan kita mewujud nyatakan panggilan dan pengutusan itu. Memulihkan ciptaan bersama dengan Allah Tritunggal. Amin.